Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita boleh ada sampai hari ini semua hanya karena berkat Tuhan. Mari pagi hari ini kita kembali sama-sama belajar akan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini terdapat di dalam Injil Matius pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, di mana menceritakan tentang seorang yang sakit kusta. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah sujud menyembah. Menarik sekali Bapak Ibu di ayat yang kita baca di sini. Di ayat yang pertama bagaimana dijelaskan ada banyak orang datang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tetapi di antara orang banyak itu kemudian diceritakan ada satu orang yang sakit kusta. Dan saya percaya dia terpisah dari rombongan, dari banyak orang. Tetapi pagi hari ini yang kita mau melihat bagaimana sikap orang kusta ini ketika datang kepada Yesus. Bahwa di sini dikatakan orang kusta ini datang kepada Yesus dengan sujud menyembah. Kata menyembah di sini menggunakan kata proskuneo. Kata proskuneo sendiri artinya bisa dikatakan adalah hubungan yang dekat, hubungan yang intim. Ya, seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Ada kedekatan, ada hubungan yang diwarnai dengan kasih. Tapi di sisi lain proskuneo juga bicara tentang satu sikap tersungkur, berlutut dengan satu pemujaan, penghormatan. Nah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya percaya apa yang kita lakukan kepada seseorang ketika kita tersungkur, kita sujud di hadapan seorang karena kita melihat bahwa orang ini atau pribadi ini bukan sekedar pribadi yang biasa. Itu sebabnya pagi hari ini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk memahami dalam kisah ini siapa Yesus. Sehingga orang kusta ini datang dengan sujud menyembah. Kalau kita bandingkan juga di dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-11 kita hubungkan dengan kisah orang Majus ini, dikatakan, "Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia." Hal yang sama juga dilakukan oleh orang Majus kepada Yesus. Bahkan kita lihat di sini yang Yesus sendiri adalah bukan pribadi yang seperti orang kusta ini. Bahkan Yesus masih seorang bayi yang baru lahir. Tetapi orang Majus ini datang dengan sujud menyembah. Kenapa Bapak Ibu? Orang Majus ini karena dia paham siapa bayi yang baru lahir ini. Sekalipun masih bayi, sekalipun bisa dikatakan masih muda, orang kalau bisa dikatakan mau menghormati, memberikan satu sikap yang lebih, ya orang ini harus secara umur, secara detail Bapak Ibu baru mau memberikan sikap hormat, memberikan satu sikap yang lebih kepada orang tersebut. Tetapi di sini kita belajar orang Majus ini dikatakan juga sujud menyembah, proskuneo. Kenapa? Karena dia mengerti siapa bayi yang baru lahir ini. Dari tanda bintang itu mereka sangat mengerti bahwa ada seorang raja yang baru lahir. Artinya mereka mengerti bahwa Yesus bukan sekadar bayi biasa, tapi Yesus adalah raja di atas segala raja. Itu sebabnya kenapa waktu ke Yerusalem dia datang kepada Raja Herodes bertanya, "Di manakah raja yang lahir ini?" Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dari kisah ini kita melihat bahwa siapakah Yesus dalam kehidupan kita. Di sini kita melihat dari dua kisah ini, Yesus jelas bukan sekadar pribadi yang biasa. Dia raja di atas segala raja. Dia pribadi yang penuh dengan kuasa. Di dalam Lukas 6 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Saya bacakan di ayat yang ke-19. "Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya." Orang-orang juga datang dari berbagai tempat. Datang kepada Yesus karena mereka mengerti siapa Yesus.
Dia bukan sekedar manusia biasa, tapi dia juga adalah Allah 100%. Dia pribadi yang penuh kuasa. Dia pribadi yang layak menerima segala pujian dan hormat. Di dalam perjanjian baru ketika seseorang memberikan sikap berlutut, bersujud, Bapak Ibu, itu artinya adalah satu sikap penghormatan. Ya, untuk orang-orang tertentu yang memang layak menerima itu. Bukan sekedar sikap yang biasa, tapi karena mereka mengerti siapa orang tersebut. Kalau kita melihat dalam Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11 juga tentang bagaimana para tua-tua datang kepada Yesus di hadapan takhta di mana Yesus ada di sana. Mereka juga dikatakan menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Bahkan mahkota yang dimiliki oleh para tua-tua ini pun dilemparkan kepada Yesus. Siapa? Para tua-tua ini bukan orang biasa, mereka juga orang yang cukup dihormati. Mereka adalah orang yang sangat dihormati, tapi kita lihat satu-satunya pribadi yang layak menerima hormat, pujian, kemuliaan hanya Yesus. Jadi mari pagi hari ini Bapak Ibu, lewat firman Tuhan, bagaimana waktu kita datang kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu memahami dan lewat firman Tuhan ini kita lihat Yesus bukan sekedar pribadi yang biasa. Tapi pribadi dialah raja di atas segala raja. Pribadi yang penuh kuasa. Pribadi yang layak menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Dan biarlah pagi hari juga kita datang bukan dengan sikap hati yang biasa. Tetapi biarlah kita juga datang dengan satu sikap pemujaan, penghormatan kepada Yesus. Karena kita mengerti siapa Yesus yang kita sembah. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa sekarang untuk selama-lamanya. Hari ini, apapun keadaanmu, mungkin kita seperti orang kusta ini datang sikap menyembah, percaya. Dia pribadi yang penuh kuasa, yang juga mau menjamah Bapak Ibu. Dia mau menyembah kehidupan kita. Datang dengan iman, dengan hati yang penuh penyembahan. Lutut di bawah kaki Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini. Tuhan melawat kami semua. Biar setiap kami punya hati yang mau menyembah kepada Yesus. Karena kami percaya, kami mengenal siapa Yesus yang kami sembah adalah pribadi yang penuh dengan kemuliaan. Pribadi yang penuh kuasa. Dan pribadi yang layak diagungkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati Bapak Ibu Gembala. Berkati sidang jemaat-Mu. Pekerjaan Tuhan GPD setiap kami pagi hari ini yang mendengar firman Tuhan. Biarlah ketika kami datang menyembah Tuhan, kami mengalami Tuhan, jamahan-Mu atas setiap kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.